silakan. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam Lah, kocak. Kenapa mati? cek cek. Kenapa? Nggak tahu. Ulang, ulang, ulang. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah. Kalau sudah selalu, jangan senantiasa. Oh iya. Semoga saya ulangi. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Teman-teman, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin, teman-teman silahkan menyimak dan mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, materi kita siang hari ini adalah tentang salah satu sifatul huruf, yaitu istifal. Istifal merupakan kebalikan atau lawan dari sifat isti'la yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, ya teman-teman, pertemuan sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke istifal, saya ingin salah satu dari teman-teman untuk menjelaskan kembali penjelasan tentang isti'la. Boleh, silakan. Mungkin ada yang ingin menjelaskan. Isti'la ya Ustazah. Betul. Dengan Kak Isti'la. siapa ini yang berbicara? Tata. Kak Tata, Masya Allah bagus sekali namanya. Boleh Tata, silahkan Tata. Kak Tata, apa yang diingat dari materi tentang isti'la yang sudah kita pelajari minggu lalu? Isti'la itu pangkal lidah naik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya Kak Tata. Ada jawaban lain? Enggak ada. Nggak ada. Ya, benar sekali ya. Alhamdulillah masih diingat pembelajaran minggu lalu. Jadi isti'la artinya pangkal lidah naik atau pangkal lidah terangkat. Huruf-hurufnya masih ingat Kak Tata? Semua huruf yang bunyinya O kecuali Ro. Betul sekali. Mungkin bisa sekalian disebutkan ya. Tadi huruf-huruf yang ke arah O, O selain Ro. Ho, O. Sod, Bod, Po, Vo, Kof, O. Ghain. Goin. Iya, tadi ada 7 ya. Ya, Berarti iya, benar sekali. Baik, sekali lagi saya ulangi, isti'la berarti pangkal lidah naik atau terangkat. Huruf-hurufnya ada 7. Tadi sudah disebutkan. Untuk memudahkan mengingat, huruf isti'la ini adalah huruf-huruf yang telan ludahnya penyebutannya nggak usah mengarah sampai ke O. nelan ludahnya jangan sampai begitu amat. Hmm. Iya, sambil mengingat. Kalau kalau misalnya harus Hmm. disampaikan juga, aduh teman-teman ya Allah sampai keselak terlalu bersemangat misalnya kayak gitu. Daripada Iya, kayak terjadi secara natural kayak
Ya, jadi dia udah. Emang kelihatan sekali Katia Iyo. tidak sadar. Terus, Ya, sebentar ya teman-teman, saya izin batuk dulu. oke. Iya, baik kita lanjutkan. Jadi tadi huruf-huruf isti'la ada 7 ya. So, so, do, to, zo, woin, dan kof. Selain huruf Eh, ro. Bisa biasakan untuk menyebut dengan nama asli. Sode, bode, gitu. Saya ulangi, 7 huruf isti'la ada kho, sod, bod, to, zo, woin, dan kof. Sekarang kita masuk ke materi istifal yang merupakan kebalikan dari isti'la tadi. Kalau isti'la tadi pangkal lidah dinaikkan, berarti kira-kira kebalikan atau lawan dari isti'la yang merupakan istifal, pengertiannya boleh disampaikan? Sudah Nggak usah sering, saya ulangi. nggak usah sering tanya, langsung aja dijelasin. Eh, Baik, saya ulangi, kita masuk ke materi istifal yang merupakan kebalikan dari isti'la. Kalau isti'la pangkal lidah naik atau terangkat, maka istifal pangkal lidah di bawah. Jadi tidak terangkat ya teman-teman. Huruf-hurufnya selain huruf isti'la tadi dan selain huruf ro. Karena huruf ro sudah ada sifat sendiri ya teman-teman. Mungkin bisa bantu saya untuk menyebutkan huruf istifal karena tadi huruf isti'lanya sudah disebutkan. Jadi selain itu teman-teman. Boleh Kak Tata, boleh bantu? Banyak banget loh itu. Kalau misalnya kondisinya untuk mengefektifkan waktu, sebenarnya tidak perlu disebutkan. Dan langsung saja Hmm. disampaikan, eh, kita tidak perlu menyebutkan karena teman-teman hanya perlu ingat 7 huruf tadi saja. Dan ro. Tapi Baik, baik. hal yang harus diingat ketika bertemu huruf istifal, kalau dia dhammah, kenapa? Kalau dia sukun, kenapa? Baik. Saya ulangi, huruf-huruf istifal lumayan banyak ya teman-teman. Tidak perlu kita sebutkan satu persatu, tetapi teman-teman cukup mengingat huruf-huruf isti'la yang ada 7 dan selain ro. Dan ro maksud saya. Jadi selain itu merupakan huruf isti'la. Nah, Istifal. astagfirullahaladzim. Ya, maksud saya istifal, teman-teman. Terima kasih sudah mengingatkan Kak Tata. Walaupun agak melotot sedikit ya, tidak apa-apa. Terus. Baik. Di istifal ini, untuk sifat istifal, ada 2 anjuran dalam pelafalannya. Sekali lagi anjuran ya teman-teman, jadi bukan wajib digunakan atau dipakai saat diperlukan saja. Yang pertama, disenyumkan sebelum dhammah. Jadi misal huruf istifal yang berharokat dhammah. Contohnya huruf zal saat berharokat dhammah disenyumkan terlebih dahulu. Contoh pada kata a'udzu. Zu. Di situ bisa kita senyumkan terlebih dahulu. Zu. Ini merupakan ikhtiar kita teman-teman untuk menghilangkan uh, kesan huruf itu disebutkan dengan tebal begitu karena takutnya akan Nah, nelan mirip ludahnya tuh. atau Nelan malah ludah. ya teman-teman saya terlalu bersemangat sepertinya ya. Baik, kita lanjutkan lagi, kita fokus lagi teman-teman. Saya ulangi, huruf zal tadi bisa disebutkan dengan disenyumkan terlebih dahulu, zu, untuk menghilangkan kesan tebal pada huruf yang disebutkan. Takutnya akan terdengar seperti huruf zo, zu, zo yang ada ini seperti huruf B itu ya yang ada titiknya. Zu. Jadi untuk kata
A'udzu tadi bisa kita senyumkan terlebih dahulu sebelum menyebutkan huruf zal yang berharokat dhammah. A'udzu. Selanjutnya, kalau tadi harus disenyumkan huruf sebelum dhammah maksud saya, selanjutnya disenyumkan juga huruf istifal setelah sukun. Contohnya di akhir ayat, misalnya mu'minun. Minu, di situ ada waw sukun. Kemudian sebelum menyebutkan huruf Belum. nun, kita senyumkan Sebelum. dulu. Sebelum kok sebelum? Wow, emang harus disenyumin. Nah, ini pemahaman yang kurang, yang memang sih tipis sih. Tapi, nih, coba-coba kita lihat. Ini ada pengecualian di sini. Untuk huruf ro, karena eh, dia punya sifat tebal kan. Jadi dia tidak termasuk dalam eh, bagian isti'la. Kalau yang domah senyumnya di sini, kok jadi tidak senyum ya ekspresinya? Ini gini kan, senyumnya Iya, sebelum betul. domah, kalau sukun, senyumnya setelah sukun, ya. Ini berlaku untuk selain ro dan wawu. Gimana Kak Tia maksudnya? Selain Ini ro, yang dia ini yang ini berlaku selain huruf ro dan wawu. Berlaku kepada huruf-huruf selain ro dan wawu. Misalnya nih, kalau ro dhammah harus tebal kan? Tidak bisa ru karena dia punya sifat tafkhim. Kalau dia sukun pun kan ada pengecualian, tergantung huruf apa dulu yang sebelum dia roh sukunnya. Kalau Fir'auna, oke lah berlaku. Tapi kalau Ursila, tidak boleh senyum kan? Bukan Ursila. Betul toh? iya iya betul Itu betul. kalau huruf roh. Tapi kalau Hmm. huruf wawu, wawu itu kan makrojnya bibir. Pemeran utamanya bibir. Tidak mungkin bisa diberlakukan senyum sebelum dhammah. Nggak bisa. Misalnya wu. Iya iya. Kemudian kalau dia sukun, tidak bisa senyum setelah sukun. Misalnya auma, awema. Nggak mungkin dong. Terus yang bagian muslimun tadi harus senyum kan? Iya, senyum. Tapi senyumnya tuh setelah nun sukun, bukan wawu sukun. Muslimun. N-nya dulu, baru disukunin. Bukan muslimun. Kalau wawunya Hmm. yang senyum, berarti wen. Iya, wen. Wen. Ini poinnya. Oh, iya. Baru sadar? Oh, oh, maksudnya bukan contohnya yang salah gitu Katia ya. Tadi saya Contohnya yang sudah benar. jelasinnya Penjelasannya yang salah. jelasinnya Penjelasannya apa di tadi? wawu. Hmm. Oh Penjelasannya iya, di wawu. Wawu yang senyum. sebelum. Tadi bilangnya senyum sebelum, senyum setelah wawu. Tadi bilangnya Oh iya senyum iya iya betul setelah betul. wawu. Harusnya senyum setelah nun sukun. Coba diulang lagi contohnya. Contoh yang sukun ya. Coba. Dengan contoh yang sama, kata yang sama. Tapi penjelasannya yang diganti. Saya ulangi.
Anjuran yang kedua untuk disenyumkan huruf setelah sukun. Contoh pada kata mukminun. Di situ terdapat nun sukun ya teman-teman di akhir mukminun. Nah, setelah mensukunkan huruf nun, kita senyumkan untuk menghilangkan kesan menyebutkan huruf tebal. Mukminun. Sebenarnya yang senyum di huruf nun ini bukan kesan huruf tebal, tapi bau wau sukun yang keserimpet di nun. Un, itu masih ke bawah tuh aroma wau sukunnya. Sedangkan nah kan gini nah. Kalau yang ro baru huruf tebal, zal baru kesan huruf tebal. Kalau nun emang ada tandemannya? Gak ada. Cuma dia mengikuti irama huruf sebelumnya yang monyong itu. Padahal dia tidak harus monyong. Hmm, Ulang oke, lagi yuk. kata-katanya Iya, menarik. silahkan diramu lagi kosakatanya. Nah, saya ulangi. Anjuran yang kedua yaitu disenyumkan huruf setelah sukun. Contohnya pada kata mukminun. Jadi huruf nun di akhir setelah disukunkan, kita senyumkan dulu teman-teman. Mukminun. Ini untuk me, saya ulangi, maksud saya disenyumkan agar suara dhammah pada waw itu tidak keikut pada saat menyebutkan huruf nun, Ya, teman-teman. mungkin kok Ya, bisa, tetap terjaga. mungkin kok juga bisa tambahkan, misalnya contoh huruf nun toh. Kok bisa tambahkan dengan contoh yang diawali fathah dan fathah dan alif, dan juga kasroh bertemu ya sukun. Aminin, muslimin misalnya ya. Musliman, muslimin, muslimun. Coba di man dan min kan kita tetap senyum. Mun harusnya juga senyum karena kembali ke makhraj aslinya. N. Hmm. Jangan sampai kita terbawa oleh sifat tetangga. Coba lagi. Saya ulangi, anjuran yang kedua yaitu disenyumkan pada huruf setelah sukun. Contoh pada kata mukminun, bisa juga pada kata mukminin, juga misalnya musliman. Hmm. Ya, pada huruf nun di akhir kita wakafkan ya. Setelah itu disenyumkan teman-teman. Ini untuk menjaga agar tidak terbawa sifat di huruf tetangga, huruf sebelumnya. Misal di tadi mukminun, khawatirnya kesan domah pada waw sukun tadi, minun itu ya, terbawa sampai ke nun. Jadi di huruf nun yang kita wakafkan, kita senyumkan terlebih dahulu. Seperti di contoh lain tadi yang sudah disebutkan mukminin, kan otomatis senyum ya teman-teman. Terus musliman, otomatis senyum. Maka di kata mukminun yang diawali dhammah, di huruf nunnya setelah disukunkan kita senyumkan juga. Coba Kira-kira. jelaskan tentang pengecualian ro dan wawu ini. Wow. Teman-teman, Teman, teman, untuk man, dua temen, anjuran, temen, teman-teman. teman-teman, untuk dua anjuran tadi ada
Saya ulangi, Pengecewaan. pengecualian. Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Saya ulangi, untuk dua anjuran ini ada pengecualian di huruf ro dan waw. Pada huruf ro mengikuti sifat aslinya ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya ro sukun ya, ro sukun saja. Rosukun, rodoma. Oh, iya ya. Oh iya. Saya ulangi. Untuk dua anjuran tadi ada pengecualian di huruf ro dan waw. Pada huruf ro memiliki sifat tafkhim dan tarqiq ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan dua anjuran tadi, disenyumkan tadi ya, Apa sih? mengikuti Uh, Terlihat sekali cari-cari keselamatan, tapi tidak selamat-selamat. Langsung contoh saja. Tidak berlaku untuk ro dan wawu. Misalnya ketika ro dhammah. Langsung aja begitu. Misalnya ketika ro dhammah pada kata rubama. Misalnya, rubama. Ketika kita mau membaca sifat dasarnya adalah tebal ya, teman-teman, atau tafkhim. Nah, kenapa disebutkan tidak berlaku senyum sebelum dhammah? Karena kalau kita senyum, ru, ronya tidak akan tebal. Begitupun ketika dia sukun. Contoh pada kata ursila. Ro sukun yang diawali dhammah asal sifatnya adalah tebal. Tapi kalau kita senyum setelah ro, ursila, ursila. Apakah tetap tebal atau dia pudar? Pudar. udah. Itu alasan mengapa senyum sebelum dhammah dan sesudah sukun ini tidak berlaku untuk huruf ro. Itu, itu dulu dah, ro dulu. Coba. Teman-teman, dua anjuran Dua, pelafalan istifal ba, tadi, ba, teman. teman-teman, dua anjuran untuk pelafalan istifal tadi ada pengecualian, yaitu di huruf ro dan huruf waw. Untuk huruf ro, karena memiliki sifat tafkhim dan tarqiq, jadi tidak perlu disenyumkan dulu, teman-teman. Contoh pada ro dhammah, kalau kita kalau saya ulangi, kalau disenyumkan terlebih dahulu, sifat tebalnya akan hilang. Contoh rubama, rubama. Kalau disenyumkan rubama. Akan pudar ya teman-teman sifat tebalnya. Kemudian yang berharokat sukun, ro berharokat sukun, contoh pada kata ursila. Kalau disenyumkan dulu, ursila akan pudar tebal huruf ro-nya itu. Tidak jadi tafkhim nanti ya teman-teman. Ursila. Teman. 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 Oke, sekarang huruf wawu. Coba rakit penjelasannya. Kemudian pada huruf waw, makhraj huruf waw di bibir ya teman-teman. Dan Melet mulu. pengucapan Apa itu melet? Kalau nggak melet, nelen ludah. hmm, Yuk. astagfirullahaladzim. Ya, kemudian untuk huruf waw, makhraj huruf waw ada di bibir. Sehingga kalau kita senyumkan dulu akan mengurangi
mengurangi Bukan sifat tebal loh kualitas. ya. Mengurangi apa? Iya, Bukan mengurangi lagi. mengurangi, Merusak. Merusak apa? merusak kualitas huruf wow disebutkan karena Ke- tidak sesuai dengan makrotnya. Merusak makrojnya. Iya, Gak usah iya, iya. kualitas. Terlalu banyak pilihan kata yang tidak penting. Ayo Iya, iya, ulang iya. lagi. Kan ada di depan mata gitu sebenarnya katanya. Nggak Iya, salah. gue nih cari Iya, yang di luar. Padahal ada di depan biji iya. mata itu. Ulang. Saya ulangi. Kemudian pada huruf wow yang mempunyai makhraj di bibir ya teman-teman. Jadi kalau disenyumkan dulu akan merusak makhraj dari huruf wow itu sendiri. Misal wow fathah, wah, wah, agak sulit ya teman-teman menyebutkan. Orang nggak ada wawu fathah. Kan anjurannya domah dan sukun. Ngapa jadi ke fathah sih? Oh iya. Ih, ini orang nih. Ya, saya ulangi teman-teman. Contoh pada wow sukun. Misalnya, aula. Kalau kita senyumkan setelah sukun, aul, Ya, aul. Agak sulit ya teman-teman ya menyebutkannya. Tidak, kita juga rasanya, bibir kita rasanya kaku gitu. Jadi tidak perlu disenyumkan pada huruf waw sukun. Atau mungkin domah, suk, dom, saya ulangi, atau mungkin waw domah, wu. Nyari contoh kata nggak dapat nih katanya. misalnya apa? Wu, wuzi'a, wuzi'a. Contoh pada kata wuzi'a. Kalau kita senyumkan dulu, uh, wuzi'a agak sulit ya teman-teman. Jadi tidak perlu disenyumkan. Sehingga makhraj huruf waw tetap sempurna. Wuzi'a. Oke, dah 30 menit aja. Nanti sesi kedua 30 menit lagi minimal ya. Insya ya. Kalau kalau bisa hari ini alhamdulillah, kalau tidak besok lah. Oke, Iya. begitu Ini saja ada supaya supaya kau siap-siap kok mau ada pertemuan tuh toh. ya, ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak Sehat-sehat. Ketia. Oke, Ya, panjang umur di Mastia Institute Allah. ya. Amin, amin. Insya Allah. Semangat. Dadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketia. Yuk.